Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perancangan sistem informasi kegiatan ronda malam berbasis mobile oleh Nur Izzatul Aulia, mata kuliah Manajemen Informasi dengan NIM 21314085, kelas TIK 2C. Latar belakang dibuatnya sistem informasi kegiatan ronda malam berbasis mobile. Beriringan dengan zaman yang terus berkembang, ada kebiasaan-kebiasaan sosial masyarakat yang masih terus terpelihara sejak zaman sebelum secanggih saat ini. Teknologi yang semakin maju akan mengantarkan kepada kemudahan dalam melakukan segala hal, termasuk melakukan kebiasaan yang telah ada sebelumnya, dan tentunya dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaannya. Kesadaran masyarakat tentang keamanan dan ketertiban lingkungan masih sangatlah terjaga sejak zaman dahulu kala. Hal demikian masih dilakukan masyarakat agar mendapatkan lingkungan yang nyaman dan aman untuk mereka tinggali. Salah satu usaha menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan yang masih terpelihara hingga saat ini adalah dengan adanya sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Sejatinya, Siskamling telah memiliki kekuatan hukum melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007. Peraturan ini secara umum terdiri dari 3 bab, yaitu ketentuan umum, bab 2 mengenai pembentukan fungsi dan komponen Siskamling, dan bab 3 mengenai Poskamling, dan bab 4 mengenai pembinaan Siskamling, dan bab 5 mengenai ketentuan penutup. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kamtibmas atau keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Kamtibnas tercapai saat terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibnas ini dibuatlah sistem keamanan lingkungan atau yang lebih akrab sahabat dengar dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan. Siskamling merupakan kegiatan upaya masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, salah satunya dengan melakukan ronda pada malam hari yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Kegiatan ini dilakukan setiap hari oleh masyarakat yang sedang bertugas. Ada kewajiban-kewajiban petugas ronda yang harus dijalankan. Di antaranya adalah hadir pada jadwal bertugas yang telah ditentukan, melaksanakan ronda malam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, menutup portal penutup semua jalan tembus ke arah lingkungan pada waktu yang telah ditentukan, melakukan patroli secara bergiliran antar anggota grup ronda ke setiap titik yang sudah ditentukan sekurang-kurangnya 3 kali, memukul kentongan 3 kali di pos ronda pada waktu-waktu yang telah ditentukan, dan memukul tiang listrik atau tiang telepon 1 kali di setiap titik yang dilalui apabila melakukan patroli pada waktu ronda, dan melakukan koordinasi dengan koordinator grup ronda masing-masing. Dan adapun tugas koordinator grup ronda yaitu mengambil buku absensi ronda malam kepada seksi keamanan pada siang hari sebelum pelaksanaan ronda malam, memberikan contoh terbaik kepada setiap anggota grupnya dengan tiba di tempat ronda lebih awal, memanggil petugas ronda yang belum datang, dan menerima laporan apabila petugas ronda tidak dapat melaksanakan tugasnya dan menanyakan alasannya. Menyerap setiap aspirasi dan informasi dari para anggota untuk disampaikan kepada pengurus RT atau RW sebagai bahan kajian, menarik denda ronda dari anggota yang tidak hadir selambat-lambatnya 1 hari setelah pelaksanaan ronda, menyerahkan kembali buku absensi berikut hasil penarikan denda ronda kepada bendahara RT atau RW. Selanjutnya, bendahara menyerahkan buku absensi kepada seksi keamanan dan melakukan koordinasi dengan seksi keamanan atau koordinator bidang keamanan.
Setelah mengetahui kewajiban-kewajiban dan tugas ronda, dapat kita ketahui bahwasannya masih ada beberapa hal yang dilakukan secara manual. Salah satunya adalah sistem absensi yang masih memakai buku dan pelaporan yang masih dilakukan dengan manual. Hal itu dapat kita modernisasikan dengan menggunakan sistem informasi kegiatan ronda malam berbasis mobile. Dengan menggunakan sistem informasi pada kegiatan ronda malam, maka presensi dan pelaporan kegiatan laporan ronda malam akan lebih mudah dan praktis. Penyimpanan data akan menjadi lebih aman dan pengawasan terhadap kinerja ronda malam akan lebih optimal. Terus selanjutnya ada perencanaan input dan perencanaan output. Pada perencanaan input ada admin, koordinator, petugas ronda, laporan, jadwal, absensi, dan denda. Dan pada perencanaan output, ada admin dengan ID admin, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, lalu ada koordinator ronda dengan ID koordinator ronda, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, lalu ada petugas ronda dengan ID petugas ronda, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan ada grup ronda, yaitu ada ID grup ronda, nama grup, dan nama anggota grup ronda. Lalu ada laporan, yaitu dengan ID laporan, nama grup ronda, nama petugas ronda, jam, tanggal, dan keterangan ronda. Lalu ada jadwal ronda dengan ID jadwal, nama grup ronda, jam, tanggal, bulan, tahun, dan ada absensi dengan ID absensi, nama grup, nama petugas ronda, jam, tanggal, kehadiran, dan ada denda dengan ID denda, nama grup, nama petugas ronda, tanggal, dan keterangan juga denda ronda. Lalu selanjutnya adalah gambar dari perencanaan perancangan database yang sudah saya buat. Lalu selanjutnya ada perencanaan perangkat lunak yang akan digunakan. Yaitu yang pertama ada prosedur manajemen kegiatan ronda malam yang masih manual membutuhkan sistem informasi untuk memanajemen kegiatan ronda malam agar lebih praktis dan efektif. Beberapa prosedur kegiatan ronda malam yang masih manual antara lain yaitu presensi yang masih dilakukan dengan cara manual menggunakan buku, lalu ada pelaporan masih dilakukan dengan cara menyampaikan langsung atau yang berarti itu masih dilakukan secara manual, lalu ada pendataan petugas yang tidak hadir saat ronda malam masih dilakukan secara manual, sehingga pemberian denda akan kurang efektif. Lalu selanjutnya, dengan prosedur yang masih manual itu, terdapat strategi dan solusi berbasis mobile, yaitu sistem presensi yang masih manual menggunakan buku dapat ditingkatkan keefektifannya dengan menggunakan sistem informasi presensi berbasis mobile. Lalu pada sistem informasi kegiatan ronda malam ini, para petugas ronda malam dapat melaporkan kejadian yang terjadi saat ronda malam melalui aplikasi mobil yang telah dibuat. Lalu pada sistem informasi kegiatan ronda malam ini juga terdapat fitur presensi sehingga jika ada petugas yang tidak menjalankan ronda malam akan otomatis diberikan denda. Lalu dengan sistem informasi kegiatan ronda malam ini seluruh data kegiatan ronda akan tersimpan secara aman dan rapi. Lalu yang ketiga, dengan sistem informasi yang akan diterapkan dapat membuat kegiatan ronda malam ini menjadi lebih mudah dan praktis. Lalu sistem informasi kegiatan ronda malam ini diharapkan dapat beroperasi dengan kemampuan 95% ketika dioperasikan selama 24 jam penuh. Lalu sistem informasi kegiatan ronda malam ini dirancang untuk memanajemen setiap kegiatan ronda malam agar kualitas ronda semakin lebih baik. Lalu sistem informasi kegiatan ronda malam ini akan dijadwalkan pengembangannya seiring dengan kebutuhan kegiatan ronda malam. Lalu selanjutnya, ada rencana desain UI atau user interface tampilan aplikasi
kegiatan ronda malam ini yang diberi nama Ronda Plus. Nah, ini merupakan tampilan awal dan halaman sign up. Di tampilan awal dari aplikasi Ronda, para petugas Ronda, koordinator Ronda maupun admin dapat melakukan pendaftaran akun pada halaman ini. Tampilan halaman menu utama ini menampilkan tombol-tombol pada apa saja yang dapat kita akses setelah login. Kita dapat pergi ke halaman selanjutnya dengan menekan salah satu tombol di atas. Ini adalah tombol yang dapat diakses untuk melanjutkan ke menu selanjutnya. Lalu selanjutnya ada tampilan halaman grup Ronda. Pada halaman ini menampilkan grup-grup Ronda beserta koordinator grup Ronda dan seluruh anggota grup. Lalu ada tampilan halaman laporan Ronda. Pada tampilan laporan ini, petugas Ronda dapat mengisi dengan laporan tentang kegiatan apa saja dan kejadian apa saja yang terjadi selama Ronda berlangsung. Lalu selanjutnya ada tampilan halaman jadwal ronda. Pada halaman ini, para petugas dapat mencari dan mengetahui jadwal ronda mereka. Lalu selanjutnya ada tampilan absensi ronda. Tampilan ini digunakan untuk melakukan presensi atau kehadiran. Jika petugas hadir pada jadwal yang telah ditentukan, maka para petugas dapat menekan tombol hadir untuk melakukan presensi. Jika para petugas berhalangan hadir, maka para petugas dapat mengakses tombol izin untuk pemberitahuan izin. Lalu selanjutnya ada tampilan denda ronda. Tampilan ini untuk memperlihatkan berapa denda yang harus dibayarkan ketika para petugas ronda tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan. Dan para petugas yang terkena denda juga dapat membayar denda langsung dengan mengeklik tombol bayar.